Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, sehat semua ya? Nah, baik, berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika. Nah, Ananda, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ukuran penyebaran data. Nah, kali ini kita akan bahas ukuran penyebaran data bagian kedua ya. Masih untuk Ananda siswa SMK kelas 12. Nah, kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data selanjutnya, yaitu jangkauan antar kuartil. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas 3 ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, sekarang yang keempat yang mau kita bahas yaitu jangkauan antar kuartil, kemudian satu lagi jangkauan semi interkuartil. Nah, Anda sekalian masih bersama Ibu Wisnarti. Nah, baiklah, untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, Ananda terlebih dahulu harus paham dan bisa menentukan kuartil. Nah, ya, kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil ini berasal dari kata quarter. Nah, pernah dengar ya? Apa itu kuartil? Ya, kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, Ananda, misalkan ini garis ini mendeskripsikan sekelompok data ya. Ini menggambarkan sekelompok data. Nah, sekelompok data ini kita bagi menjadi 4. Nah, ya. Nah, kita bagi 4. Nah, seperti ini. Ini ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, kita lihat di sini ada 3 nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, berarti kuartil itu ada 3 ya. Jadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Setelah kita coba bagi, ternyata ada 3 nilai kuartil itu. Nah, yang pertama ini kita namakan dengan kuartil 1 atau kita simbolkan dengan K1. Kemudian yang kedua, kuartil 2 atau kita simbolkan dengan K2. Kemudian yang ini adalah yang kuartil 3. Nah, kita simbolkan dengan K3. Ananda, kuartil 1 ini dinamakan juga dengan kuartil bawah, membagi data pada bagian bawah. Kemudian K3 dinamakan juga dengan kuartil atas ya. Kemudian kuartil 2, coba Ananda lihat, kuartil 2 ini merupakan nilai tengah juga ya. Benar kan? Ini K2 nilai tengah. Berarti sama dengan, ayo masih ingat Ananda ukuran pemusatan data sebelum ini? Nilai tengah itu adalah ya, median. Berarti kuartil 2 itu sama dengan median. Nah, Ananda, nah ini ada catatan penting ya. Data yang dibagi itu adalah data yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, berarti untuk menentukan kuartil kita harus urutkan data terlebih dahulu dari data terkecil hingga data terbesar. Ingat ya. Nah, baik. Kita lihat dulu kuartil untuk data tunggal. Nah, bagaimana kita menentukan kuartil untuk data tunggal? Ya, untuk menentukan kuartil data tunggal kita tentukan terlebih dahulu letak masing-masingnya ya. Kita tentukan dulu letak kuartil. Nah, kuartil 1 terletak pada data ke n tambah 1 per 4. Nah, kenapa per 4? Ingat, kuartil tadi membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian kuartil 2 itu letaknya adalah data ke 2n tambah 1 per 4 atau sama dengan n tambah 1 per 4, sama dengan letak median ya Anda sekalian. Kemudian letak kuartil 3 adalah pada data ke 3n tambah 1 per 4. Nah, setelah kita mendapatkan letak kuartil, kemudian kita urutkan data, barulah kita bisa menemukan nilai kuartil sesuai dengan letaknya atau urutannya tersebut. Nah, apa itu jangkauan antar kuartil? Nah, tadi kita akan bahas ukuran penyebaran jangkauan antar kuartil ya. Jangkauan antar kuartil itu adalah K3 dikurang dengan K1. Nah, kuartil 3 dikurang kuartil 1 itu adalah jangkauan antar
kuartil. Kemudian jangkauan interkuartil, ketinggalan L-nya ya. Jangkauan semi interkuartil itu sama juga dengan simpangan kuartil istilah lainnya. Yaitu, nah ini kita simbolkan dengan KD adalah K3 dikurang K1 bagi 2 atau setengah dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, itu ya ukuran penyebarannya. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok kita juga harus tentukan letaknya, tapi berbeda dengan data tunggal ya. Letak kuartil untuk data berkelompok adalah data KIN per, maaf, ini bukan per 2 tapi per 4 ya. Kuartil tadi per 4, maaf salah ketik. Data KIN per 4. Apa itu I? Ini kalau kuartil 1 berarti I, ini kita ganti dengan 1. Kalau kuartil 2, I kita ganti dengan 2. Kalau kuartil 3, I kita ganti dengan 3. Nah, begitu Ananda. Nah, untuk menentukan kuartil data berkelompok kita kenakan rumus. Nah, untuk K1 rumusnya TB tambah N per 4 dikurang FK kurang dari sebelum K1 dibagi dengan FK1 dikali P. Kemudian untuk kuartil 3 sama ya. Bedanya kuartil 3 letaknya tadi 3N per 4. FK kurang dari sebelum K3 dibagi dengan FK 3 kali P. Nah, apa itu TB? Apa itu FK kurang dari sebelum? Nah, kita lihat. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas kuartil. Nah, berarti sebelum kita bisa menggunakan rumus, kita harus tentukan dulu kelas kuartil. Kelas kuartil 1 dan kelas kuartil 3. Nah, baru kita bisa dapatkan TB-nya. K1 kuartil 1, K3 adalah kuartil 3. N adalah banyak data. Kemudian nah ini. FK kurang dari sebelum K1 adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas K1. Kemudian FK sebelum K3 adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas K3 atau kuartil 3. Kemudian FK1 itu adalah frekuensi kelas K1 dan FK3 adalah frekuensi kelas K3. P adalah lebar kelas atau interval. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda sekalian perhatikan contoh yang akan Ibu sajikan berikut ini. Nah, ini contoh 1 ya. Ananda perhatikan baik-baik. Diketahui data nilai ulangan susulan 9 orang siswa. Nah, ini dia ya. Nah, ingat datanya ini masih acak, belum terurut. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Tentunya untuk menentukan kuartil data tadi harus terurut. Berarti data ini kita urutkan dulu. Nah, ini sudah terurut dia. Data paling kecil 5, kemudian setelah itu ada 6, setelah itu ada 7, 7-nya ada 3 kali ya. Kemudian setelah 7 ada 8, 8-nya ada 2, kemudian 9 dan 10. Nah, jumlah data atau banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru selanjutnya kita bisa tentukan K1 dan K3. Nah, untuk menentukan kuartil 1 kita tentukan dulu letaknya. Letak K1 adalah data ke N tambah 1 per 4. N-nya tadi berapa? 9. Berarti 9 tambah 1 per 4. 10 per 4. Berapa 10 per 4? Ya, ini dia. 2,25. Artinya K1 terletak pada data ke 2,25, yaitu antara data kedua dan data ke-3. Nah, K1 terletak pada data ke-2,25 atau antara data kedua dan data ke-3. Berapa nilai K1 itu? Nah, ini baru nilainya ya. Nilai K1 tadi letaknya yang 2,25. Hati-hati, jangan sampai dianggap letak itu adalah nilai K1 ya. Nah, data ke 2,25 artinya kita ambil dulu data kedua. Data kedua
tambah berapa lagi sisanya? 0,25 sisanya. Berarti ini 0,25 kali di antara data kedua dan data ketiga, berarti selisih data ketiga dan data kedua. Nah, berikutnya berapa nilai K1 itu? Cari data kedua. Data kedua berapa? Ya, data kedua adalah 6. Tambah 0,25. Data ketiga, ini data kedua, ini data ketiga, 7 kurang data kedua tadi 6. Berarti 7 kurang 6 1. Nah, 0,25 kali 1 tetap 0,25, sehingga kuartil 1 kita peroleh 6 tambah 0,25 yaitu 6,25. Gitu ya Nanda. Ingat letaknya tadi 2,25. Nah, setelah kita tentukan nilainya adalah 6,25. Nah, ini yang kuartil 1. Berikut kita cari K3 lagi. Juga sama, kita tentukan dulu letak K3. Letak K3 3N tambah 1 per 4. Nah, N tambah 1 per 4 kita sudah dapat tadi 2,25. Berarti 3 kali 2,25 sama dengan ya 6,75. Nah, artinya K3 terletak pada data ini ya 6. Ini adalah 6,75. Nah, ulangi lagi. K3 terletak pada data ke 6,75. 6,75 itu data ke 6, antara data ke 6 dan data ke 7. Nah, berarti kita cari dulu data ke 6. Sisanya berapa? 0,75 kali selisih data ke 7 dan data ke 6. Kita lihat di data yang sudah terurut tadi. Data ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data ke 6 adalah 8. Nah, tulis data ke 6 8. Tambah 0,75 kali data ke 7. Data ke 7. Nah, ternyata data ke 7 juga 8. Berarti 8 kurang 8 0. Ya. Nah, 0,75 dikali 0 0. Berarti K3 nilainya adalah 8. Nah, baru kita tentukan jangkauan antar kuartil, yaitu K3 dikurang K1. K3-nya 8, kemudian K1-nya 6,25. Nah, 8 dikurang 6,25 adalah 1,75. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah K3 dikurang K1. Nah, K3 kurang K1 kita sudah dapat tadi 1,75. Berarti 1,75 dibagi 2. Nah, ini nilainya 0,875. Anda bisa cek lagi hitung-hitungannya ya. Nah, itu dia. Kita sudah dapat jangkauan antar kuartil untuk data ini tadi dan simpangan kuartil. Berikut kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua masih data tunggal, tetapi penyajiannya dalam bentuk seperti ini. Dinamakan dengan data berbobot, ya, data berbobot. Nah, nilai yang sudah dinyatakan dengan frekuensi. Nah, sini kalau kita tulis nilainya 6 ada 2, 7 ada 5 kali, kemudian 8 ada 6, kemudian 9 ada 4, 10 ada 3, jumlahnya 20. Nah, kita juga akan tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Nah, kalau seperti ini datanya sudah terurut ya Nanda, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tinggal tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 dengan menentukan letaknya terlebih dahulu. Nah, nih. Letak K1 adalah data ke N tambah 1 per 4. N-nya 20. Nah, berarti 20 tambah 1 per 4. 21 per 4. 21 dibagi 4. Kita peroleh 5,25. Nah, artinya K1 terletak pada data ke 5,25, yaitu antara data ke-5 dan data ke-6. Berapa nilainya? Nah,
kita lihat di sini berapa data kelima. Kita lihat ini 6 sampai 6 ini ada 2, berarti data pertama dan data kedua. 7 ada 5, berarti data ketiga sampai data ke 7 ya. Nah, berarti ini kita perlu bantuan FK kurang dari. Nah, kita cari di sini FK kurang dari biar lebih jelas ya, Nana Ibu sekalian. Nah, ini FK kurang darinya 2. Sampai di sini 2 tambah 5 7. Kemudian 7 tambah 6, maaf, ini 3 13. Kemudian tambah 4, 13 tambah 4 17. Kemudian 17 tambah 3 20. Nah, di sini baru terlihat ya. Nah, yang 6 ini data pertama dan data kedua. Yang 7 adalah data ketiga sampai data ke-7. Data ketiga sampai data ke-7. Nah, data ke-5 dan data ke-6 berarti ada di sini kan? Ya, berapa nilainya? 7. Makanya K1 sama dengan 7. Kemudian K3 letaknya adalah 3N tambah 1/4. Nah, N tambah 1/4 tadi 5,25. Berarti kita tinggal kalikan 3 kali 5,25, yaitu 15,75. Artinya apa? Nah, K3 terletak pada data ke-15,25 atau antara data ke-15 dan data ke-16. Nah, kita lihat juga data ke-15 dan data ke-16. Nah, berapa nilainya data ke-15? Kita lihat dulu. Nah, yang nilainya 8 ini sampai data ke-13 ya. Kemudian ini yang nilai 9 berarti data ke-14 sampai data ke-17. Data ke-14 sampai data ke-17. Nah, 15 dan 16 ada di sana kan? Antara 14 dan 17? Ya, berarti data ke-15 nilainya 9, data ke-16 juga 9. Sehingga kita peroleh K3 sama dengan 9. Nah, bisa ya Ananda? Nah, baru bisa kita tentukan JAK-nya atau jangkauan antar kuartil, yaitu selisih K3 dengan K1. K3-nya 9, K1-nya 7. 9 dikurang 7 adalah 2. Berikut simpangan kuartil atau KD-nya. Nah, setengah dari K3 kurang K1. K3 kurang K1 tadi kita sudah dapat 2. Dibagi 2 lagi, berarti sama dengan 1. Nah, bisa ya Ananda sekalian? Nah, kalau Ananda masih kurang paham, Ananda bisa diulangi kembali menyimak video ini. Nah, bagaimana untuk kuartil data berkelompok? Nah, kita lihat contoh 3. Contoh 3 ini diketahui data tinggi badan 50 siswa. Nah, ini dia. Tinggi badannya. Nih, kemudian frekuensinya atau jumlah siswanya. Kita akan tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sama seperti halnya kuartil data tunggal, kita harus tentukan letaknya dulu, ya. Nah, banyak datanya 50. Letak kuartil 1 adalah N/4. N-nya 50/4. 50 dibagi 4 kita peroleh 12,25. Letak kuartil 3. 3N/4. Nah, N/4-nya tadi 12,25 berarti tinggal kita kalikan 3. 3 kali 12,25 adalah 36,75. Benar ya? Nah, kita tentukan sekarang nilai kuartil 1. Nah, ini rumusnya tadi ya. TB adalah tepi bawah kelas kuartil 1. Berarti kita cari dulu kelas kuartil 1 ya. Nah, kita lihat letak kuartil 1 adalah data ke 12,25. Di mana data ke 12,25 itu? Kita perlu bantuan FK kurang dari. Berarti kita tambahkan aja kolom FK kurang dari di sini. Nah, ini dia ya. 9 tambah 11 20, 20 tambah 15 35, 35 tambah 10 45, 45 tambah 5 50. Nah, baru kita bisa lihat kelas pertama data ini sampai data ke-9. Kelas kedua berarti data ke-10 ya. Data ke-10 sampai 20. Nah, berarti 12,25 ada di sini ya.
Ya, berarti inilah kelas K1. Berarti ini adalah kelas K1. Nah, ini kelas K1. Berapa TB-nya? Kelas K1 adalah 150 sampai 154. Berarti TB-nya 150 dikurang 0,5, yaitu ya 149,5. Nah, ini dia 149,5 tambah N per 4. Nah, N per 4 tadi kita sudah dapat 12,25. Ini dia. Kemudian FK kurang dari sebelum K1. Nah, kelas K1 tadi ini. Berapa FK kurang dari sebelum ini? Ya, 9. Berarti dikurang 9. Kemudian FK1. Nah, FK1 adalah frekuensi kelas K1. Nah, kolom frekuensi ini. Berapa kelas frekuensi di sini? 11. Nah, inilah dia yang 11. Kemudian dikali P. P adalah lebar kelas atau interval. Nah, interval kita lihat 150 sampai 154 ada 5. Nah, itu ya. Nah, kita selesaikan operasi ini. 12,25 dikurang 9 adalah 3,25 kali 5. Nih, dibagi 11. Berikut 3,25 dikali 5 adalah 16,25. 16,25 bagi 11. Berapa 16,25 bagi 11? Nah, ini dia 1,477. Ananda boleh dicek lagi hitung-hitungannya ya. Bisa jadi ibu salah. Dicek lagi nanti ya. Nah, kita jumlahkan ini menjadi 150,977. Oke. Nah, next kita tentukan kuartil 3. Nah, kuartil 3 kita cari dulu kelas kuartil 3. Nah, ingat tadi kita sudah dapatkan letak kuartil 3 itu pada data ke 36,75. Kita lihat FK kurang dari. Nah, kalau kelas ketiga ini baru sampai data ke 35. Berikutnya berarti 36 sampai 45. Nah, 36,75 berarti ada di sini ya. Ya. Nah, berarti inilah kelas kuartil. Ya, ini kelas kuartil 3. Kuartil 3. Berapa TB-nya? Nah, tentunya 160 dikurang 0,5, yaitu 159,5. Kemudian 3N per 4 nya tadi kita dapat 36,75. Ini dia. Kemudian FK kurang dari sebelum. Nah, ini tadi kelas K3, berarti yang sebelumnya adalah 35. Nah, itu yang kita masukkan 35. Kemudian frekuensi kelas K3. Ini kolom frekuensi, ini kelas K3. Nah, frekuensinya ada berapa di sini? 10. Ya, ini 10. Intervalnya 5. Kita selesaikan operasinya. 36,75 dikurang 35 adalah 1,75. Kemudian dikali 5 ini per 10. Lanjut. 1,75 dikali 5 adalah 8,75 dibagi 10. 8,75 dibagi 10 adalah 0,875. Nah, kita jumlahkan 159,5 ditambah 0,875, kita peroleh 60,375. Nah, Nanda, sudah selesai ya kita tentukan K3 dan K1. Nah, baru setelah ini kita bisa tentukan jangkauan antar kuartil. Nah, yaitu K3 kurang K1. K3-nya 160,375, K1-nya 150,977. Nah, kita selisihkan, kita peroleh 9,398. Kemudian KD-nya atau simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil ya sama ya. K3 kurang K1 dibagi 2. K3 dikurang K1 tadi kita sudah dapat 9,398, tinggal dibagi 2. 9,398 dibagi 2 kita peroleh 4,699. Nah, hitungan-hitungan ini coba Ananda cek masing-masing nanti ya. Nah, gimana? Bisa ya Ananda sekalian? Nah, Ananda bisa mengulang lagi tayangan ini untuk lebih memahami lagi ya Ananda sekalian. Nah, itu saja yang bisa Ibu
jelaskan, berarti untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, kita tentukan dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, masing-masing untuk data tunggal Ananda harus tentukan dulu letaknya ya. Kemudian untuk data berkelompok tentukan letak, setelah mendapat letaknya tentukan kelas kuartilnya. Ya, itu kuncinya. Ya, Ananda sekalian, demikian saja yang bisa Ibu jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang jangkauan antar persentil ya, jangkauan antar persentil, kemudian nilai baku dan koefisien variansi. Tinggal 3 lagi yang mau kita pelajari mengenai ukuran penyebaran data. Nah, baiklah Ananda, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dengan baik. Untuk lebih paham lagi, silakan Ananda kerjakan latihan atau permasalahan yang ada pada lembar kerja kita pada kelas maya. Ya, baik Ananda sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.